Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fasya dengan NIM 240170126. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan fungsi hash dan MAC serta digital signature, lengkap dengan penerapannya dalam keamanan data modern. Materi ini sangat penting karena hampir semua layanan digital yang kita gunakan, mulai dari login aplikasi, transaksi online, hingga penyimpanan data, bergantung pada 3 konsep ini. Jadi yang pertama, mari kita bahas itu kebutuhan keamanan data di era digital. Saat ini, kita hidup di era digital yang penuh dengan pertukaran informasi setiap detiknya. Semakin banyak data yang bergerak, semakin besar pula resiko munculnya manipulasi data, penyalahgunaan identitas, dan serangan keamanan lainnya. Oleh karena itu, ada 3 kebutuhan utama dalam keamanan data, yaitu yang pertama, integritas data, yaitu memastikan bahwa data tidak berubah saat dikirim. Yang kedua ada autentikasi, yaitu memastikan pengirimnya benar dan terpercaya. Yang ketiga ada non-repudiation, yaitu jaminan bahwa seseorang tidak bisa menyangkal bahwa dia telah mengirim pesan atau dokumen tertentu. Ketiga kebutuhan ini menjadi dasar penting dalam sistem keamanan modern, dan disinilah hash, MAC, serta digital signature memainkan perannya. Yang berikutnya ada fungsi hash. Fungsi hash adalah sebuah proses yang mengubah data dengan ukuran berapapun menjadi output dengan ukuran tetap. 3 karakteristik utama fungsi hash yaitu, yang pertama ada one way, yaitu hasil hash tidak bisa dikembalikan lagi ke data aslinya. Yang kedua ada fixed size output. Berapapun ukuran inputnya, output hash selalu memiliki panjang yang sama. Yang ketiga ada collision resistant. Sulit menemukan 2 data berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Karena sifat-sifat inilah, fungsi hash sangat ideal untuk memastikan integritas data. Yang berikutnya ada beberapa penerapan penting fungsi hash dalam dunia digital. Yaitu yang pertama ada verifikasi file. Ketika kita mengunduh sebuah file dari internet, pihak penyedia biasanya mencantumkan nilai hash. Jika nilai hash file yang kita unduh berbeda, berarti ada perubahan atau kerusakan data. Ini mencegah distribusi file yang disusupi oleh malware. Yang kedua ada penyimpanan password. Dalam sistem autentikasi, password tidak disimpan dalam bentuk asli. Sistem hanya menyimpan nilai hash, jadi meskipun database bocor, password asli tetap aman. Yang ketiga ada blockchain. Setiap blok dalam blockchain memiliki hash yang unik. Jika ada satu blok yang diubah, hashnya ikut berubah, sehingga seluruh jaringan dapat mendeteksi manipulasi. Dengan kata lain, hash adalah fondasi integritas data di hampir semua sistem digital saat ini. Yang berikutnya ada MAC atau Message Autentikasi Kode. MAC atau Message Autentikasi Kode adalah sebuah metode yang menggabungkan data dan sebuah kunci rahasia untuk menghasilkan kode autentikasi. Berbeda dengan hash biasa, MAC memiliki unsur kunci, sehingga digunakan untuk memastikan 2 hal sekaligus. Yang pertama yaitu integritas pesan, memastikan pesan tidak diubah. Yang kedua ada autentikasi, yaitu memastikan pesan berasal dari pihak yang memiliki kunci rahasia tersebut. Jadi di sini ada beberapa penerapan MAC dalam komunikasi digital, yaitu yang pertama keamanan pesan. MAC digunakan dalam protokol komunikasi seperti TLS untuk mengamankan data yang dikirim antara klien dan server. Yang kedua ada proteksi integritas paket. Pada jaringan, MAC memastikan setiap paket data tidak dimodifikasi di tengah jalur. Dan yang ketiga ada autentikasi API. Banyak API modern menggunakan MAC atau HMAC agar hanya pihak yang memiliki kunci yang bisa melakukan akses. Ini mencegah penyalahgunaan serta serangan request yang berbahaya. Disinilah kita bisa melihat bahwa MAC sangat berguna dalam komunikasi 2 arah yang membutuhkan kepercayaan. Yang berikutnya ada digital signature atau tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah metode elektronik yang memastikan keaslian, integritas, dan validitas sebuah dokumen. Berbeda dengan MAC, digital signature menggunakan kriptografi asimetris, yaitu pengirim memiliki private key untuk menandatangani, penerima menggunakan public key untuk memverifikasi. Hal ini memungkinkan sifat non-repudiation-nya, artinya pengirim tidak bisa mengingkari bahwa dia telah menandatangani dokumen tersebut. Jadi di sini ada penerapan digital signature, yaitu yang pertama dokumen elektronik.
Dokumen PDF, surat kontrak, atau dokumen legal lainnya bisa diberi digital signature untuk memastikan tidak ada modifikasi setelah ditandatangani. Yang kedua ada transaksi elektronik. E-commerce, e-banking, hingga aplikasi pajak menggunakan digital signature untuk mengamankan transaksi dan identitas penggunanya. Yang ketiga ada sertifikat digital atau digital certificate. Digunakan dalam HTTPS untuk memastikan bahwa website yang kita akses benar-benar asli, bukan situs palsu. Digital signature pada dasarnya memberikan tingkat keamanan tertinggi dalam autentikasi dokumen digital. Berikutnya ada perbandingan singkat hash, MAC, dan digital signature. Hash, dia hanya menjamin integritas data. MAC menjamin integritas dan autentikasi menggunakan kunci rahasia bersama. Sedangkan digital signature menjamin integritas, autentikasi, dan non-repudiation menggunakan kunci private dan publik. Jadi, sebagai kesimpulannya, fungsi hash, MAC, dan digital signature memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi data di era digital. Tanpa ketiga konsep ini, sistem keamanan yang kita gunakan sehari-hari tidak akan sekuat sekarang. Terima kasih telah menyimak, semoga penjelasan ini membantu memperkuat pemahaman tentang keamanan data modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.